Dan orang-orang Melayu, terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita, menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi sekali lagi ini bagian daripada pola yang dilakukan oleh para penjajah dalam rangka mengkerangkeng pribumi di Indonesia agar kita kemudian tidak terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu kalau misalnya kita lama dijajah, itulah yang menjadi salah satu penyebabnya. Karena banyak memang yang menjadi pengkhianat terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para leluhur kita. Dan salah satunya itu saya kira tidak bisa lagi dipungkiri bahwa seorang Mufti Batavia yang merupakan orang Yaman, leluhurnya oknum-oknum habaib yang kurang ajar ini, itu adalah orang yang dipekerjakan oleh Belanda, diangkat menjadi Mufti Batavia. Itu sejarah yang tidak bisa kita tutupi, sekalipun itu memang pasti menyakitkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 1-2 hari ini viral bagaimana perjalanan Gus Fuad Pleret dengan beberapa sahabat-sahabat dari YouTuber NKRI dan Aswaja yang bersilaturahim dengan Kiai Imad dan Abuya Yusuf dan beberapa ulama-ulama lain di Pulau Jawa khususnya ya. Dan kali ini ada beberapa hal yang menjadi sangat penting kita sorot di dalam roadshow atau silaturahim tersebut, di mana kita melihat ada Gus Islah juga hadir, dan bahkan ada yang mengejutkan dari paparan Gus Islah, di mana beliau pernah membaca buku pada saat di Amerika Serikat bagaimana kemudian oknum-oknum habaib yang ada di seluruh dunia itu hanya di Indonesia katanya yang diperlakukan secara istimewa. Dan kalau kita menukil daripada apa yang disampaikan oleh Michel Foucault, salah seorang filosof dari Prancis, mengatakan bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini tanpa dilatari oleh hal-hal yang ada di belakangnya. Nah, termasuk saya kira soal bagaimana penghambaan masyarakat pribumi ini, masyarakat Nusantara terhadap para habaib, yang notabene itu hanya terjadi di Indonesia. Kalau di negara lain melihat oknum-oknum habaib itu ya biasa saja. Tapi kalau di Indonesia ini betul-betul mereka ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Oleh karena itu kemudian Gus Islah sempat mengulas itu di dalam acara silaturahim, di mana ada beberapa YouTuber NKRI di dalamnya, dipimpin oleh Gus Fuad dan Kiai Imad, dan ini terjadi di kediamannya Kiai Imad. Coba kita lihat seperti apa Gus Islah Bahrawi memaparkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Fuad, Kiai Imad, Abuya Yusuf, terus Pak Bagus, Jenderal Ami, kawan-kawan dari YouTuber, para alim, para ulama, para masai, dan seluruh zuriyah Abu Yatim yang betul-betul saya sudah cerita waktu itu ya. Saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa di ke Banten terus dikasih air. Nah itu sama-sama. Ini sama-sama. Makanya yang dua sekti kok yang tengah kok sektinya cuma satu. Tapi itu sektinya. Ada sakit. Saya sebenarnya begini, saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jaya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul. Saya diancam, mobil saya digunting, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah di-trace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Imad. Wah ini banyak ini yang mati. Karena gini, ketika saya ke sekolah di Amerika, saya menemukan dua buku. Nah ini
Dua buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Negara lain kan, Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu, terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snouckroer. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Inti. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang Barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, Story of the Arab. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia itu berpura-pura itu namanya Snouckroer. Sebelum Snouckroer ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Snouckroer das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu biar nggak repot. Nah, di situ dijelaskan temuan Snouckroer di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur itu yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah ini Jeddah di. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snouckroer. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu misal Snouckroer. Salah satunya disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Snouckroer. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Ini dua orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Snouckroer, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Snouckroer yang ketika kembali ke Belanda di hadapan ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah, penaklukan Mekah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi syarat kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini apa? Durian nanti. Nah, dari situ kemudian ini Kiai Yusuf Mubarak. Masya Allah. Izin Kiai. Nah, saya harus salaman dulu. Mantu Abdiyah itu mirip kayak Abdiyah. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo Kiai, guru Kiai. Mbak Yusuf. Ini Mbak Mujib.
Ini jenderal Amin. Mohon izin. Oke. Nah lalu kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di MPAS di Bogor. Nah dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon kan? Nah ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet dari Jakarta. Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji hikam itu kepada salah seorang Habib dari Kalongan, tapi di Condet. Nah ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh saya tinggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Loh ini apa-apaan ini? Nah dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda. Bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jayadiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sunan Korontoro. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia. Wah saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujallah Sawajahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Al-Binawali. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan histori tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran pilihan. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh luar. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Nah dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Iman. Wah ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama. Nah Kiai Iman sangat meskipun undang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan dengan. Nah ini teman-teman NU dari Pamekasan yang selama ini didatangi oleh Pak Sidit dan sebagainya itu, termasuk Pak Hanif, itu kan sering datang ke sana. Nah ini ingin menghadirkan Gus Iman supaya kita itu kalau kata Ibnu Rushd itu kalau di tahafud itu kan manusia yang paling berbahaya itu lalu hanya mendengarkan satu orang membaca satu buku, lalu satu orang dan satu buku ini dianggap satu kebenaran yang paling mutlak. Ini yang paling bahaya kata Ibnu Rushd. Makanya kita harus mendatangkan penyeimbang supaya orang itu tidak hanya terjajah oleh satu pemikiran. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku apalagi. Karena saya juga teringat bihi-mafihinya Jalaluddin Rumi. Nah ini mungkin ada yang baca. Di situ dikatakan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Bimali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun itu, keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam. Kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik.
Artinya kemudian kemanusiaan itu tidak ada batas, tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan Gus Iman ketika saya lihat videonya itu, wah ini saya pernah ketemu ini. Biasa musuh akrab setelah saya musuh akrab ya. Pak saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak, oh saya punya. Aduh, alhamdulillah. Pernah berjejer. Pernah berjejer. Pernah jadi pembicara bareng. Iya, cuma karena saya belum kenal waktu kantor saya lebih kan. Ampun ya. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan kiai. Nanti kita kontak ini. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa titik di Pamekasan. Kebetulan saya ada jalan. Iya. Masuk apa ya? Ya, alhamdulillah. Sama Madura ya. Tapi saya kalau saya karena minum itu. Iya. Dari Abdiyah itu. Biar pinter kata bapak saya. Ternyata ya segini-segini aja. Jenius. Masih santrinya dengan. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini apa namanya buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Itu nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan aja setelah salaman. Inggrisnya, kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit, menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Jadi saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Jaisal Bang Ali. Saya kira jelas ya, yang menjadi paparan Gus Islah ini merupakan salah satu bentuk pengetahuan bagi kita semua. Jadi memang apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini tidak berdiri sendiri. Dan tegas bahwa bagaimana kemudian penghargaan terhadap habaib yang berlebihan itu sesungguhnya boleh jadi itu juga adalah merupakan cara Belanda dulu, sehingga dengan sendirinya para pribumi ini tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi sekali lagi ini bagian daripada pola yang dilakukan oleh para penjajah dalam rangka mengkerangkeng pribumi di Indonesia agar kita kemudian tidak terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu kalau misalnya kita lama dijajah, itulah yang menjadi salah satu penyebabnya. Karena banyak memang yang menjadi pengkhianat terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para leluhur kita. Dan salah satunya itu saya kira tidak bisa lagi dipungkiri bahwa seorang Mufti Batavia yang merupakan orang Yaman, leluhurnya oknum-oknum habaib yang kurang ajar ini, itu adalah orang yang dipekerjakan oleh Belanda, diangkat menjadi Mufti Batavia. Itu sejarah yang tidak bisa kita tutupi, sekalipun itu memang pasti menyakitkan. Jadi memang pengungkapan sejarah itu ada dua hal, kadang-kadang akan membuat orang sakit hati dan kadang-kadang membuat orang bergembira. Nah bagi pribumi saya kira ini hal yang menggembirakan, karena kemudian kita tahu bagaimana ulah mereka. Saya kira itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.